Mari kita berdoa. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang telah memberikan kepada kami firman, Roh Kudus yang kami hari ini rayakan bersama, Roh Kudus yang telah datang kepada kami, telah datang beribu-ribu tahun yang lalu, memenuhi para murid Kristus dan melahirkan gereja. Roh Kudus yang sama kiranya boleh bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami memahami firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan. Menolong kami bukan hanya sekedar memahami, tapi menolong kami untuk kami boleh mengalami Engkau, mengalami Allah di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus yang sama juga menolong kami untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami dalam bahasa yang bisa dimengerti, sehingga ketika kami memperingati Pentakosta pada hari ini, kami bukan hanya sekedar memperingati turunnya Roh Kudus, tapi kami boleh memperingati karya aktif Roh Kudus yang dinamis, yang mengubah kami, yang mentransformasi hidup kami, dan berdampak luas bagi kehidupan di sekitar kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati dan bangkit bagi kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, terima kasih para penata layan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini, gitu ya. Sebelumnya perkenalkan bagi yang belum kenal, gitu ya. Rasanya sudah kenal semua ya. Bagi yang belum kenal, nama saya Denny Tugustandio, saya pelayanan di GKA Gloria Pacar. Di sini saya mengenal, tahu ada beberapa gitu ya. Susu sama AI di depan saya sampai lupa gitu ya. Dulunya adalah Gloria Bajemwaru, tapi rumahnya pindah ya, betul ya Su ya? Rumahnya pindah daerah sini, makanya ibadah di Gloria Pakuan City. Kemudian di situ ada Pak Santoso juga sama, betul ya? Santius, sorry. Pak Santius sama Bu Untari gitu ya. Gloria Pacar entah kenapa hari ini berpindah ke Pakuan City ya. Oke, selamat datang di dalam kebaktian kita pada hari ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, hari ini adalah hari, tadi sudah diomong sama WL ya. Hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta itu apa? Hari turunnya Roh Kudus ya. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus itu bagi orang Kristen. Kalau bagi orang Yahudi, Pentakosta itu adalah hari di mana mereka memperingati turunnya 10 perintah Allah gitu ya, Dasatitah gitu ya, dan kitab Taurat Musa itu yang diterima oleh Musa pada waktu di Gunung Sinai gitu ya. Sama-sama 50 hari setelah Paskah gitu ya, sama-sama kita memperingati bersama-sama orang Yahudi tapi maknanya berbeda. Bagi orang Kristen Paskah itu turunnya Roh Kudus, bagi orang Yahudi Pentakosta itu adalah hari memperingati hari turunnya kelima kitab Musa ya di Gunung Sinai. Nah, hari ini kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Api Roh Kudus Menyala di dalam kita. Sebelumnya saya mau bercerita terlebih dahulu. Di Amerika kira-kira tahun 2020 itu ada semacam gerakan demonstrasi gitu ya. Demonstrasi yang besar-besaran menentang rasisme terhadap kulit hitam. Namanya adalah, kelihatan ya, Black Lives Matter gitu ya. Black Lives Matter atau BLM gitu ya. Black Lives Matter. Demonstrasi menentang rasisme kulit hitam ini kira-kira apa yang melatar belakangi gerakan demonstrasi ini? Ternyata yang melatar belakangi adalah seorang yang bernama George Floyd. Dia adalah pria berkulit hitam gitu ya. Dia itu ditangkap oleh seorang polisi berkulit putih. Oh ya biasa lah ya, ditangkap itu biasa gitu ya. Dan yang lebih mencengangkan adalah kenapa kok George Floyd itu bisa ditangkap oleh polisi berkulit putih. Karena ternyata ditemukan George Floyd itu adalah membeli sebuah rokok dengan uang $20 tapi palsu. Bapak Ibu kalau di Surabaya menemukan kejadian ini beli barang dengan uang palsu biasanya mentok-mentok apa?
Mentok-mentok gimana kalau bayar, beli barang pakai uang palsu, mentok-mentok ditangkap polisi gitu kan ya. Ditangkap polisi, tapi menariknya bukan hanya ditangkap polisi, tapi gerakan ini, George Floyd ini bukan cuma sekedar ditangkap polisi, tapi dia sampai di demo besar-besaran gara-gara kasus $20 palsu. Kasus yang sepele itu bisa bikin semua Amerika itu bisa demonstrasi besar-besaran melawan rasisme kulit hitam. Menarik ya, hanya dari $20 palsu ke kasus yang sepele, kasus yang ya enggak terlalu wah gitu ya, enggak terlalu penting, itu bisa menyebabkan demonstrasi besar-besaran gitu ya. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele punya dampak yang besar. Itu yang disebut sebagai butterfly effect. Itu ya, butterfly effect itu adalah satu hal yang kecil, satu peristiwa kecil itu bisa berdampak, bisa menghasilkan sebuah peristiwa yang besar. Tahukah kita bahwa kekristenan itu juga berasal dari jumlah atau massa orang yang tidak terlalu besar, tetapi berdampak kepada sebuah jumlah yang besar sampai sekarang ini. Awalnya kekristenan bukan dari ribuan orang, tapi kekristenan awalnya dari 120 orang. Sedikit sekali gitu ya. Tetapi sekarang kita melihat jumlah jemaat yang begitu besar, jumlah orang Kristen yang begitu besar. Itu ya. Kita melihat adanya butterfly effect. Kira-kira apa yang menyebabkan kekristenan bisa bertumbuh luar biasa besar itu? Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ke-47, ayat yang ganjil dibacakan oleh para bapak, ayat yang genap dibacakan oleh para ibu. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ke-47. Saya menggunakan terjemahan baru yang kedua, kalau Bapak Ibu menggunakan terjemahan baru yang pertama juga enggak jadi masalah ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sudah ketemu semua ya bagi yang membawa Alkitab itu ya. Mulai dari ayat yang ganjil dibacakan oleh para bapak. 1, 2, iya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ke 47, dimulai dengan ayat yang 41, di situ dikatakan 3.000 orang bertobat. Tadi saya mengatakan kekristenan dimulai dari jumlah yang tidak banyak. Hanya sekitar kurang lebih 120 orang murid Kristus. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 15, 12 rasul, 120 orang murid Kristus. Kemudian dari 120 orang murid Kristus kira-kira menjadi 3.000 orang kurang lebih yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Sebuah jumlah yang luar biasa bukan? Itu kira-kira berapa kali lipat? Yang biasa hitung-hitung uang. Berapa kali lipat? 120 jadi 3.000. Yang biasa hitung uang berapa? Berapa Bu? Berapa kali lipat? Ya kurang lebih kira-kira 20 kali lipat lebih ya. Kalau 20 kali lipat kan masih 2.400 ya, ini sudah 3.000, berarti kira-kira 20 kali lipat lebih, mungkin 25 ya, 25 kali lipat. Sebuah jumlah yang luar biasa bukan? Jumlah yang bukan cuma sekedar 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, tetapi 25 kali lipat. Benar-benar banyak sekali pada waktu itu. Jangan dibayangkan seperti sekarang gitu kan ya. Zaman dulu itu jumlahnya begitu banyak.
Roh Kudus bisa bekerja dari yang 120 menjadi 3.000 orang yang bertobat. Tapi Roh Kudus bukan hanya bekerja membuat angka yang spektakuler, kuantitas yang spektakuler, tetapi di ayat yang berikutnya dikatakan mereka terus-menerus mengabdikan diri mereka. Saya menggunakan terjemahan New American Standard Bible. Mereka bertekun atau terus-menerus mengabdikan diri mereka dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Berarti bukan hanya mereka bertobat, percaya kepada Kristus dan selesai masalah, tidak. Mereka terus-menerus mengabdikan diri. Mereka bukan hanya berhenti, mereka bukan hanya stagnan, tapi mereka terus-menerus berinisiatif, mengabdikan diri, ikut di dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan dan memecahkan roti dan berdoa. Jadi Roh Kudus yang membuat mereka bertobat adalah Roh Kudus yang sama membuat mereka untuk aktif ikut di dalam pengajaran, dalam persekutuan dan dalam memecahkan roti. Paling tidak kita akan berfokus ke dalam persekutuan. Roh Kudus membuat para murid pada waktu itu fokus ke dalam pengajaran, persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Dan fokus kita adalah dalam persekutuan. Kita tidak akan membahas yang lain, kita hanya membahas di dalam persekutuan. Kalau saya nanya kepada Bapak Ibu, persekutuan kira-kira apa ya artinya? Persekutuan apa? Seringkali kita mengidentikan persekutuan dengan apa? Bapak Ibu ini enggak pernah bersekutu dah. Persekutuan itu biasanya gimana sih? Apa yang kita bayangkan tentang persekutuan? Ya, kata dasarnya adalah kutu gitu ya. Persekutuan itu biasanya identik dengan apa? Sebuah kehangatan, sebuah kenyamanan gitu kan ya. Kalau saya bersekutu paling tidak ciri-cirinya apa? Paling tidak kalau yang cowok-cowok, bapak-bapak biasanya apa? Suka ngopi itu kan ya. Adanya kehangatan gitu kan ya karena kopi. Kalau pesannya es kopi jadi kedinginan gitu kan ya. Dengan kehangatan, pakai minum kopi gitu kan ya, ada snack gitu kan ya. Kalau makan nasi campur itu enggak jadi persekutuan ya, malah jadi makan-makan semua gak ngurus yang lain gitu ya. Mungkin ada snack, ada cookies gitu, ada kue kering, hangat sekali gitu kan ya. Dan juga nyaman. Kalau kita bersekutu satu orang dengan dua orang, tiga orang. Kalau ngomongnya ngeklop, ngomongnya pas, maka kita enak gitu kan ya. Coba bayangkan kalau teman ngobrol kita itu enggak enak. Kita ngomong A, dia jawab B. Kalau kita ngomong B, dia jawab C. Masih mending cuman berbeda. Kita ngomong A, dia jawabnya B aksen atau A aksen gitu ya. Sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita lakukan? Percumalah ngomong sama dia itu kan ya. Ini persekutuan, enggak persekutuan, enggak enak, enggak cocok, enggak nyambung gitu kan ya. Dah aku tak minggat aja dari persekutuan ini. Persekutuan identik dengan sebuah kehangatan, identik dengan kenyamanan. Tidak selalu salah. Tapi apa yang kita katakan tentang sebuah persekutuan? Coba kembali ke ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di dalam persekutuan. Kata Yunani yang dipakai adalah koinonia. Bapak Ibu pasti pernah dengar ya, koinonia. Ada yang baru pertama kali dengar koinonia? Halo, assalamualaikum. Saya bertanya ini Bapak Ibu, ada yang pertama kali dengar koinonia hari ini? Enggak ada semua ya? Wah berarti pernah dengar semua. Koinonia itu artinya apa? Koinonia adalah menurut kamus leksikon Yunani dan juga Greg Kinner itu didefinisikan sebuah pergaulan yang erat yang melibatkan kepentingan dan tujuan bersama dan berbagi. Jadi perhatikan ada dua yang akan kita renungkan hari ini. Perkepentingan dan tujuan bersama dan juga berbagi. Inilah yang disebut sebagai koinonia atau persekutuan. Kepentingan dan tujuan bersama dan juga berbagi. Dua poin ini yang akan kita renungkan bersama. Api Roh Kudus yang menyala adalah pertama api Roh Kudus yang mempersatukan. Kembali ke dalam ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Itu ya. Simon Kistemaker dan Craig Kinder menerjemahkan persekutuan sebagai ikatan dan tujuan bersama. Orang-orang percaya pada waktu itu mereka ada di dalam satu anggota keluarga Allah. Mereka diikat di dalam satu anggota keluarga Allah, tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu di sini pasti sudah berkeluarga ya. Apa yang terjadi
di dalam keluarga Bapak Ibu jika salah satu anggota keluarga sakit? Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Tidak melakukan apa-apa, terima kasih ya. Kalau anak Bapak Ibu sakit, apa yang Bapak Ibu lakukan? Saat teduh, doa puasa. Ya anakmu sakit masuk rumah sakit ya, pingsan gitu kan ya. Kalau anak Bapak Ibu lagi sakit, ini beberapa hari yang lalu anak saya juga demam gitu kan ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan sih sebagai orang tua kalau tahu anaknya sakit? Pasti membawa ke dokter, paling tidak memberi obat atau membawa ke dokter. Tujuannya supaya apa? Kalau enggak gitu anakku tuh ngericu aku itu air loro aku tambah-tambah ngarai aku, enggak kan? Kenapa anak yang sakit dibawa ke dokter diberi obat? Karena kita tidak mau kan ya salah satu anggota keluarga kita itu sakit tidak bersuka cita bersama-sama dengan kita. Betul? Kalau yang punya anak itu kita pasti senang ketika anak kita sehat, bisa pencilaan, bisa keliling-keliling dunia gitu kan ya, bisa umek gitu kan ya bahasa Yunani seperti anak saya gitu kan ya. Bisa kemana-mana, kalau anak saya lagi sakit, wah itu kan sakit yang parah ya. Sakit yang parah itu dia bisa saat teduh setiap hari gitu kan, disuruh makan enggak mau gitu kan ya. Nah itu kelihatan kalau anak lagi sakit. Nah sama seperti itu, kita enggak mau anggota keluarga kita itu sakit, kita akan ribut setengah mati. Cari ke dokter, kalau anak-anak kita demam sampai 39 bahkan 40, apa yang kita lakukan? Enggak apa-apa, tengah malam dibawa ke IGD, disuntik sama dokter. Enggak ada sampai 39 terus enggak apa-apa. Kita berdoa ya, semoga Tuhan menyatakan mujizatnya, apalagi hari ini Pentakosta gitu. Enggak ada kan, kita pasti akan benar-benar ribut supaya anggota keluarga kita, salah satu anggota keluarga kita itu bisa bersuka cita bersama-sama dengan kita. Nah sama, kalau kita adalah anggota keluarga Allah, kita terikat di dalam anggota keluarga Allah, maka kita akan ribut jika ada anggota keluarga yang lain, sesama orang-orang percaya, sedang dalam masalah gitu ya. Karena apa? Kepentingannya adalah tujuan bersama, kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain ketika mereka diikat dalam satu anggota keluarga Allah, mereka sedang disatukan di dalam Kristus. Kira-kira siapa atau apa yang membuat mereka itu bersatu? Siapa yang mempersatukan orang percaya? Pasti karena Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 13. Roh Kudus membaptis kita, apakah kita orang Yahudi, apakah kita non-Yahudi, kita apapun juga orang-orang percaya kepada Kristus dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam latar belakang, semua dibaptis, dimasukkan oleh Roh Kudus ke dalam satu tubuh Kristus. Nah bagaimana caranya Roh Kudus membaptis kita, mempersatukan kita dengan Injil Kristus? Siapapun orang percaya, siapapun orang gitu ya, baik yang Indonesia, kalau konteks sekarang ya, orang Amerika, orang Jepang, orang Korea, orang Afrika gitu ya. Semua orang itu berdosa, Roma 3 ayat 9. Paulus mengatakan semua orang di bawah kuasa dosa dan mereka perlu Kristus. Mereka perlu mati, perlu percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka perlu Injil Kristus. Berarti paling tidak kita belajar bahwa Roh Kudus mempersatukan kita melalui Injil Yesus Kristus. Saya mau berhenti sebentar ya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang disebut sebagai kesatuan? Kesatuan itu bahasa Inggrisnya apa? Kesatuan itu bahasa Inggrisnya apa? Unity, ya betul. Apa bedanya unity dengan uniformity? Uniformity itu apa? Hah? Kesamaan, lebih tepat keseragaman itu ya. Kira-kira uniformity itu apa sih, keseragaman itu? Bapak Ibu pasti pernah SD ya? Pernah SD ya? Pasti pernah. Kira-kira Bapak Ibu kalau sekolah pada waktu SD, apa yang Bapak Ibu pakai kalau ke sekolah? Seragam itu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lahir dari keluarga yang biasa, bukan maksudnya merendahkan ya.
lahir dari keluarga yang biasa. Bapak Ibu pakai seragam apa kalau SD? Putih merah gitu ya. Kalau Bapak Ibu berasal dari keluarga yang crazy rich, pakai seragam apa? Putih merah gitu kan. Enggak ada kalau Bapak Ibu dari keluarga crazy rich kita suka-suka pilih seragamnya ya. Aku enggak mau putih merah, aku maunya putih sama pink gitu kan. Enggak ada. Kita SD semua putih merah, mau dari keluarga yang biasa, dari keluarga yang crazy rich tetap sama, itu namanya seragam. Berarti tidak mengenal istilah perbedaan, itu namanya uniformity. Kalau misalnya kita melihat di dalam agama yang lain gitu ya, mereka beribadah mau di Indonesia pakai bahasa tertentu. Kalau di Amerika beribadah pakai bahasa tertentu. Di Jepang, di Korea mereka beribadah menggunakan bahasa tertentu. Bahasanya sama? Sama. Iya kan? Bahasanya sama. Saya nggak perlu sebut ya agamanya apa, bahasanya apa gitu kan, ketahuan nanti gitu ya. Bahasanya sama, bahkan menghadapnya juga bangunan yang sama. Betul? Kalau di Indonesia ibadahnya menghadapnya bangunan itu. Kalau di Jepang beribadah menghadapnya bangunan itu. Sama, itu namanya seragam. Mau di berbagai benua, di berbagai lokasi, mereka seragam. Kitab sucinya juga enggak boleh diterjemahkan. Kalau kitab sucinya diterjemahkan itu sudah tafsiran, bukan kitab suci. Itu namanya keseragaman. Tapi kalau unity, kesatuan itu bukan keseragaman. Di dalam unity itu ada perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak menjadi halangan kita bersatu di dalam Kristus. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, Jemaat Gloria Pakuan City, coba toleh kiri kanannya. Ya, coba temukan lebih banyak mana persamaan atau perbedaan di antara sebelah. Kalau kanan enggak ada ya kiri, depan, belakang gitu ya. Depan, belakang, atas enggak perlu dilihat karena enggak ada orang gitu ya. Depan, belakang, kiri, kanan, kalau kita Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, kanan, depan, belakang, kira-kira ada yang sama ada yang beda enggak? Lebih banyak mana persamaan atau perbedaan? Lebih banyak perbedaan atau persamaan? Coba kita melihat Efesus 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Di situ Paulus mengatakan satu tubuh, ini kesatuan tubuh Kristus ya, perhatikan. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Ada berapa satu? Sudah saya kasih kuning ya. Ada berapa satu? 7 gitu ya. Ada kesamaan, ada kesatuannya, ada 7 kesatuan. Tapi kalau kita melihat perbedaannya itu lebih banyak perbedaan atau persamaan sih? Kalau saya kutip dari Pendeta Yakub Trihandoko, di dalam satu tubuh Kristus justru yang lebih banyak adalah kesatuan, bukan perbedaan. Coba bandingkan dua tabel ini. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Tapi perbedaannya apa? Bedanya karunia roh, bedanya jenis kelamin, beda ras, beda latar belakang. Latar belakang itu macam-macam ya, bisa pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, cara pikir dan sebagainya itu ya. Beda karakter. Di gereja misalnya, ada jemaat yang suka dengan lagu puji-pujian yang jadul itu ya, yang kuno itu ya. Tapi ada jemaat lain yang suka lagu pujian kontemporer. Itu beda dalam hal latar belakang itu ya, bisa cara pikir, latar belakang kebudayaan gitu ya. Karena di rumahnya mungkin dia sering diputarkan lagu ini ya, George Frederick Handel ya, dari Handel, Handelnya pintu juga bisa gitu ya, dari Bach gitu ya, dari siapa gitu kan ya. Yang lama-lama mereka sudah terbiasa dengan model-model musik seperti itu. Jadi ketika mereka di gereja, mereka sukanya seperti itu. Silakan itu ya. Beda dengan yang lain. Yang lain tuh biasanya muternya apa? GPCC, NDC, Hillsong gitu ya. Ketika di gereja mereka terbiasa dan mereka suka dengan lagu-lagu
kontemporer. Itu perbedaan secara latar belakang kebudayaan, latar belakang cara pikir dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah meskipun mereka berbeda, tetapi yang mempersatukan mereka apa? 7 loh. Satu tubuh Kristus, satu roh, roh yang sama membaptis mereka, menyatukan mereka dalam tubuh Kristus, satu pengharapan, bersama-sama kita akan bersama-sama dengan Allah, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Lebih banyak kesatuan daripada perbedaan. Perbedaan ada, iya, tetapi tidak menghalangi adanya kesatuan. Itu kan teori Pak, ngerti, kesatuan lebih diutamakan. Perbedaan tidak menjadi halangan di dalam kesatuan. Tapi bagaimana cara mempraktekkan itu? Gitu ya. Bagaimana cara memperlakukan unity in diversity? Bangsa Indonesia punya semboyan. Semboyannya apa? Salah satunya. Ayo jadi orang Indonesia enggak ngerti kebacut gitu ya, kebangetan. Ada di dalam Garuda Pancasila, itu ya semboyannya adalah mangan orang mangan, yang penting ngumpul, bukan ya? Apa semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika, artinya sudah siang saatnya makan siang, bukan? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Itu namanya unity in diversity, itu ya. Ada berbeda, betul. Tapi perbedaan tidak menghalangi adanya kesatuan. Kalau di dalam konteks Kristen, perbedaan karakter, perbedaan gaya ibadah, perbedaan jenis musik yang kita suka, itu tidak menghalangi kita bersatu di dalam Kristus. Tapi bagaimana cara memperlakukan unity in diversity? Yang pertama adalah ingat saudara seiman kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Coba lihat kiri kanannya, depan belakang. Coba sapa mereka. Halo orang Kristen, gitu ya. Di sini ada yang musuhan sama sebelahnya enggak? Enggak ada ya. Oh, amin ya. Ya, enggak ada di gereja, tapi kalau di luar gereja banyak gitu ya. Oh, enggak, itu di Konoha sana. Kalau di sini aman, semua aman kok, semua baik-baik semua gitu kan ya. Coba yang musuhan sebelahnya gitu ya. Ngomong, halo orang Kristen gitu. Coba. Sebelah kiri kanannya. Jangan sama suami istri berdoa gitu ya. Coba noleh ke belakang, noleh ke depan. Halo orang Kristen gitu ya. Oke, halo orang Kristen gitu kan ya. Tahu nggak artinya orang Kristen? Tahu nggak artinya orang Kristen? Ayo. Orang Kristen artinya orang yang KTP-nya Kristen. Terima kasih. Orang Kristen artinya orang yang percaya kepada Kristus. Berarti ketika kita berani ngomong ke sebelah, kiri, kanan, depan, belakang, orang Kristen, berarti kita menganggap diri mereka sama-sama percaya kepada Kristus. Loh Pak, tapi aku berbeda pendapat sama dia. Kalau rapat ya Pak ya, aduh gegeran tok aja Pak. Aku ngomongnya aduh ngalor ngidul. Aku tuh strict to the point gitu kan ya. Masih berani ngomong mereka orang Kristen. Itu korek di gereja aku mesti biang kerok Pak, mesti jadi masalah itu. Oh sampai hamba Tuhan ini sampai bingung buat gitu kan ya. Masih berani ngakui mereka orang Kristen. Oh itu suka bikin masalah Pak. Dia itu di gereja kalau enggak bikin masalah sehari enggak bisa tidur dia Pak. Masih orang Kristen. Itu teologinya ngawur Pak. Dia sekarang sudah sering pergi gereja yang di seberang itu kan, di Pakuan City tahu ya, enggak perlu sebut nama gitu kan. Dia sering ke sana Pak. Wah kalau ibadah, wah luar biasa Pak. Sampai bahasa roh segala Pak. Kan enggak bisa, kita kan gereja yang tidak seperti gereja situ Pak. Masih disebut orang Kristen. Lu banyak lu. Perbedaan kita itu ada. Tapi perbedaan kita tidak menghalangi kita menyebut diri orang Kristen. Bahkan kalau saya berani ngomong ya, ketika kita melihat orang, teman kita, tetangga kita dari gereja seberang, selama dia percaya kepada Kristus, mereka orang Kristen enggak? Ini orang reform paling anti ya. Ya enggak bisa lah, dia teologinya ngawur gitu kan, doktrinnya ngawur, enggak benar itu. Meskipun doktrinnya kita enggak setuju, tetap orang Kristen. Kan definisi Kristen apa? Percaya kepada Kristus toh. Definisi Kristen kan tidak diganti. Kamu memegang 5 poin Calvinism gitu kan ya. Kamu memegang plenary inspiration. Enggak.
Kamu orang Kristen berarti kamu percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Teologi boleh beda, kita boleh berbeda, tetapi inti iman kita tetap sama. Yang kedua, pahami saudara seiman kita berbeda dengan kita. Wes tahu Pak, beda. DE ku mesti jadi bahan pembicaraan seluruh umat manusia gitu kan, lebay gitu kan ya. Dia selalu bikin masalah, ya pasti beda. Dia tuh selalu kalau rapat itu pemikirannya aneh-aneh. Iya, tapi kita bisa enggak berusaha memahami dia dengan kalau bahasa anak muda POV itu ya, point of view-nya dia. Enggak gampang loh. Lagi rapat, dia ngomong ngalor ngidul, enggak ada juntrungannya gitu kan ya. Kita memahami konsepnya dia, pandangan dia, perspektifnya dia, itu enggak gampang. Tapi itu yang kita seharusnya lakukan ketika kita memahami saudara seiman kita dalam Kristus. Itu beda dengan kita. Atau misalnya dari karakter misalnya. Saya percaya suami istri, Susu AI di depan, Pak Sentoso dan Bu Utari, saya sendiri sama istri itu punya karakter berbeda, betul? Tapi kok ya awet? Benar? Karakter berbeda, jelas, rek gak awet, cerai kan jadi masalah gitu, bukan? Kenapa kok kita bisa awet sih sama pasangan kita? Karena, loh ini ada orang dah. Kenapa bisa awet? Saling memahami karena ada love itu kan ya. Karena ada love, karena ada kasih, maka kita bisa memahami. Wis ngerti, sing sitok iku ya kalau ngomong itu bisa satu paragraf. Kalau kita ngomongnya biasanya kan gitu kan ya. Bapak-bapak kalau ngomong itu cuma satu kata gitu kan ya. Kalau ibu-ibu biasanya menghabiskan pulsa 50.000 dalam 1 jam gitu kan ya. Memahami orangnya modelnya seperti itu. Bukankah di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya juga seperti itu kan? Ada enggak orang-orang yang kalau ditanyain jawabannya cuma singkat, padat, dan ringkas gitu ya. Sudah makan? Wis. Masih hidup? Ya, itu kan ya. Sakit? Enggak. Sehat? Ya, itu kan ya. Pelit banget kalau ngomong. Ada enggak? Tapi ada juga enggak kalau ada orang lain, kalau ditanyain itu bagaimana kabarnya Bu? Gitu kan ya. Oh baik, tahu enggak di rumah itu ya begini-begini. Bisa 1 jam sendiri ceritanya. Kita harus paham dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita ngomong dengan orang yang berbeda karakter dengan kita juga harus berusaha untuk memahami dia. Saya misalnya melankolis. Kalau ada orang lain yang misalnya kolerik atau sanguin, maka apa yang saya lakukan? Berusaha memahami dia, jangan gampang tersinggungan. Betul enggak? Melankolis itu apa? Gampang tersinggungan kan? Ngomong dikit tersinggung gitu kan, baper, kemudian enggak mau makan 5 tahun gitu kan ya. Tapi sebaliknya kalau orang sanguin sama kolerik ngomong sama orang melankolis, apa yang harusnya dilakukan? Berusaha memahami juga kan. Jangan mentang-mentang gua sanguin, kolerik pokoknya kalau ngomong hantem asal gitu kan. Pokoknya asal dihantem, pokoknya gak peduli, gak ngurus. Itu namanya kita tidak memahami saudara seiman kita berbeda dengan kita. Ingat ya, 2 hal. Ingat saudara seiman kita ditebus Kristus. Kedua, pahami saudara seiman kita yang berbeda dengan kita. Roh Kudus yang telah mempersatukan orang percaya di dalam Kristus mendorong sesama orang percaya untuk tetap bersatu di dalam Kristus dengan memahami orang yang berbeda dengan sudut pandang Kristus. Poin yang kedua, api Roh Kudus bukan hanya mempersatukan mereka tetapi mendorong mereka untuk berbagi. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang persekutuan? Tadi sudah dibilang ya, kehangatan, kenyamanan. Selain itu apa? Pertama kali Bapak Ibu membaca flyer, persekutuan doa. Berarti 1, acara, betul. Yang kedua, oh banyak orang, berarti aku datang, itu kan. Persekutuan itu biasanya identik dengan 5D, itu ya. Pertama adalah datang, betul. Kalau Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu datang. Kalau enggak tertarik, tidur gitu ya. Datang pertama kali, itu persekutuan kan. Persekutuan doa, persekutuan usahawan, persekutuan kaum wanita, persekutuan kaum bapak, persekutuan apalagi
ibu-ibu, ya sama aja kaum wanita ya, persekutuan para lansia. Namanya persekutuan berarti apa? Bapak ibu datang, 5D ya, habis datang, duduk, masa berdiri, persekutuan berdiri kan gak lucu ya, disuruh keluar sama asirnya gitu kan, ngapain lu berdiri gitu ya. Datang, duduk, kemudian biasanya apa? Habis duduk, nyanyi, habis nyanyi, doa gitu kan, D3 ya, datang, duduk, doa. Setelah doa, loh ini gak pernah ikut persekutuan nah Bapak Ibu ini. Ini terlalu rohani atau, kalau ikut persekutuan datang, duduk, doa, ketika selesai doa ada firman Tuhan, berarti dengar, ya kan? Datang, duduk, doa, dengar. Kalau sudah selesai, dadah. Betul? Oh enggak ya, di sini enggak ada ya. Oh enggak ada ya. Enggak pernah ikut persekutuan soalnya gitu ya. Datang, duduk, doa, dengar, dan terakhir dadah. Seringkali persekutuan hanya dikaitkan dengan apa? Wah, rohani itu ya. Saling menegur, saling menyapa. Halo, shalom, susu, AI, apa kabarnya? Punya anak yang single? Oh enggak ya. Baik sekali gitu kan ya, dengar firman Tuhan, doa, menyanyi, memuji Tuhan. Enggak salah. Tapi seorang bernama David Williams di dalam tafsirannya mengatakan persekutuan itu kerohanian bukan hanya dilihat, ditunjukkan dari sisi seperti itu, tapi juga dari sisi tanggung jawab sosial. Poin yang pertama tadi kita belajar apa persekutuan? Wah ciloko. Poin pertama persekutuan dikembalikan ke pengkhotbahnya. Terima kasih ya, sungguh menyentuh sekali. Persekutuan yang pertama adalah ikatan bersama. Berarti kita semua diikat di dalam satu anggota keluarga Allah. Kalau kita diikat dalam satu keluarga anggota Allah, tujuannya adalah sama, tujuannya adalah bersama, maka yang kita lakukan bukan hanya kita ngumpul tok, tapi yang kita lakukan berbagi keluar. Kalau kita cuma ngumpul, doa, baca firman, baik. Tapi kalau kita tidak berbagi, itu yang jadi masalah. Makanya James Boyce mengatakan persekutuan itu ada unsur sharing in, tapi juga ada sharing out. Berbagi di dalam tubuh Kristus, saling menguatkan, tapi juga berbagi keluar dengan berbagi kepada sesama orang percaya. Saling memperhatikan, saling berbagi. Jemaat mula-mula itu berbagi apa sih? Yang pertama adalah berbagi roti. Kalau kita membaca ayat 42b, mereka berbagi roti. Sebelum Bapak Ibu merasa kelaparan pada pagi menjelang siang ini, karena jam-jamnya sudah menunjukkan waktunya makan. Zaman dulu kalau mereka makan itu mejanya seperti itu ya, semoga kelihatan. Mejanya bundar dan mereka duduk melingkar. Dan roti yang mereka makan itu jangan dibayangkan seperti roti boy sekarang ya. Satu orang baru makan satu, baru wareg, baru kenyang gitu kan ya. Satu roti boy dibagi orang 12, ya gak kumanan gitu kan ya. Nggak kebagian lah roti boy sak kecil gitu kan ya. Dulu rotinya itu besar dan rotinya dibagi, kalau Bapak Ibu melihat Passion of the Christ misalnya atau film-film Yesus, kan rotinya kan dibagi kan ya. Ada yang kiri, ada yang kanan. Itu rotinya dibagi, bukan diremuk-remuk, bukan. Diremuk-remuk apa yang dimakan. Jadi kadang-kala orang jemaat itu kalau perjamuan kudus kan kurang tepat gitu ya. Dia memecahkan roti, diremuk sama jemaat gitu kan ya. Enggak ada zaman dulu rotinya diremuk terus mangan opo gitu kan ya. Dibagi-bagi, dipecah-pecah, membagi roti. Itu lebih tepat diterjemahkan mencuili roti. Nah itu cuil tahu ya Bapak Ibu ya. Berarti ngambil sedikit demi sedikit. Bisa bayangkan kalau Bapak Ibu ada di dalam sini, kemudian yang sebelah, ini ada pointernya enggak? Enggak ada. Kalau misalnya yang duduk di sebelah kiri itu ya, yang berewokan putih, kemudian pakai baju putih, Bapak Ibu duduk di situ. Tapi yang di sebelahnya merah, itu karena dia kelaparan, sudah 2 minggu tidak makan, jadi rotinya itu diambili semua, sisa separuh gitu kan. Kemudian ketika Bapak Ibu ada di situ, di sebelah kirinya yang baju merah, apa yang Bapak Ibu lakukan?
Waduh, tinggal separuh rek. Padahal masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih banyak. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ayo, percobaan kan. 1 roti utuh, wis dibagi, jadi separuh ya berarti ya. Sini separuh, sini separuh. Sini yang sebelah kanan itu yang baju merah, biru itu ya, itu sudah makan separuhnya separuh. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika berada di sebelah orang yang geragas itu, orang yang rakus itu? Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Sebelahku ngambilnya banyak, aku ya juga tak ngambil banyak. Betul? Terus sebelahnya makan rohani itu kan ya. Karena nggak makan apa-apa kan, udah dihabiskan oleh 2 ekor manusia itu gitu kan ya. Kan enggak mungkin. Ketika konteksnya seperti ini, maka 1 orang ngambil cuman secuil. Supaya apa? Supaya orang di sebelahnya bisa makan. Berarti ketika mereka masing-masing ngecuilin, ngambil, memotong roti itu dalam porsi yang kecil, mereka sebenarnya mengingat apa? Sebelahku belum makan, betul? Sebelahku belum makan, sebelahku juga belum makan, sebelahnya sebelahku juga belum makan. Berarti ketika mereka berbagi roti, mereka ingat saudara seiman mereka. Yang kedua, mereka bukan hanya berbagi roti, tapi juga mereka berbagi harta milik. Harta milik yang mereka bagikan itu adalah tanah dan juga rumah, tapi ekstra. Bisa karena mereka dapat warisan dari nenek moyang, mereka bagikan itu, mereka jual, mereka kumpulkan dalam kotak dana umum, kemudian mereka bagikan kepada jemaat yang sedang menderita, miskin. Karena pada waktu itu kemiskinan melanda di Palestina pada abad yang pertama. Bisa bayangkan jemaat miskin, tidak punya uang, kemudian jemaat yang lain bisa berbagi harta milik ekstra mereka, dibagikan kepada mereka. Hari ini mungkin kita susah ya mengaplikasikan berbagi roti sama berbagi harta milik, tapi intinya apa sih dari 2 hal ini? Intinya adalah John Stott bilang persekutuan Kristen itu adalah kepedulian Kristen. Dan kepedulian Kristen adalah berbagi secara Kristen. Kalau kita namanya koinonia, apa sih yang kita lakukan? Gak usah muluk-muluk lah gitu kan ya, gak usah muluk-muluk. Kalau Bapak Ibu di kantor gitu ya, atau misalnya di kantor Bapak Ibu gitu ya, ada teman-teman itu ya, bisa enggak kita berbagi sesuatu yang simpel? Berbagi pengetahuan Pak, iya bisa gitu ya. Tapi yang lebih konkret lagi, misalnya apa? Kalau ada teman di kantor kesusahan transportasi misalnya, yang kita lakukan adalah mengajaknya berdoa. Yang kita lakukan kalau dia searah, kita bisa menawarkan tumpangan, gitu kan ya. Atau misalnya kalau teman sekantor kita sedang kelaparan dan ini karena akhir bulan belum gajian, belum waktunya gajian ya, tinggal 5 hari lagi kelamaan, sedangkan uang kasnya dia di tabungan itu sedang menipis, yang kita lakukan adalah menyuruhnya ikut doa puasa, karena di sana diberikan roti gratis gitu kan, nah, kelihatan kan motivasinya gitu kan ya. Apa yang kita lakukan sih? Coba kita melakukan hal-hal yang simpel, belikan dia roti, belikan dia, kita kalau sekarang kan bisa nge-grab gitu ya, nge-grabkan dia makanan, nge-grabkan dia cemilan dan sebagainya. Mari kita lakukan sesuatu yang sepele gitu ya, sesuatu yang kelihatannya ya sepele, cuman belikan roti apa sih? Tapi coba kita lakukan kepada office boy, kepada satpam. Jangan tunggu hari raya baru diberikan. Coba sehari-hari kita berbagi kepada mereka, berbagi sesuatu yang simpel kepada mereka. Itu namanya persekutuan. Betul kita berbagi kepada orang di luar Kristen. Tapi paling tidak mulailah dari membagikan apa yang bisa kita bagikan kepada orang-orang percaya. Pertanyaan refleksi. Nih ya, ketika ada pemuda atau majelis atau hamba Tuhan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan, apa reaksi kita? Kita memperhatikan mereka, kita berbagi pengalaman, pengetahuan kepada mereka enggak? Atau jangan-jangan kita mengkritiki mereka? Oh kalau di sini enggak ya, kelihatannya enggak lah, di sini aman kok ya.
Kalau ada hamba Tuhan, majelis pemuda yang melakukan kesalahan dalam pelayanan, misalnya yang ini ganti slide PowerPoint gitu kan, lagunya apa, gak diganti-ganti slide gitu kan. Yang kita lakukan apa? Tadi saya melihat rasanya nggak ada yang noleh ke belakang ya. Entah karena wis bohwat gitu kan, males, ben minggu gitu ya. Atau memang karena kita mengasihi mereka. Apa yang kita lakukan? Apakah kita semua bersama-sama menoleh bagian belakang? Slide-nya ganti rek, ojo turu di belakang gitu kan ya. Apakah kita menghakimi mereka? Ataukah kita berbagi perhatian, kita berbagi pengetahuan kepada mereka? Yang kedua, ketika ada rekan jemaat yang bergumul tentang imannya, apa reaksi kita? Aku kok barusan dengar ini ya, di TikTok ya, di YouTube ya, di Instagram. Itu ada mantan pendeta loh. Ada mantan pendeta cerita-cerita begini, mantan orang Kristen cerita-cerita begini. Waduh, imanku goyah. Ketika ada jemaat yang cerita seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Segera panggil penginjil Andrew, terima kasih. Ketika ada rekan jemaat yang sedang bergumul tentang imannya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah kita memperhatikan dia? Ataukah justru kita menghakimi dia? Sudah, jangan banyak nonton YouTube, jangan baca TikTok. Dasar generasi Z sekarang tuh kayak gitu. YouTube pantok, gak pernah baca Alkitab gitu kan. Baca Alkitab setiap hari gitu kan. Jangan lupa renungan setiap hari. Jujur, kita menghakimi mereka seperti itu. Ataukah kita berusaha memahami mereka? Nggak gampang ya? Susah kan? Coba memperhatikan dia, berusaha ngajak ngomong dia, kenapa sih, ada masalah apa? Kita berusaha mengarahkan dia, memimpin dia. Itu tandanya kita benar-benar memperhatikan dan berbagi dengan mereka. Roh Kudus yang telah memenuhi kita, menyatukan kita di dalam satu tubuh Kristus, dan mendorong kita untuk memandang dan mengasihi sesama anggota tubuh Kristus dengan sudut pandang Kristus. Dan yang terakhir, poin yang kita suka, yaitu terakhir. Dampak dari api Roh Kudus yang menyala. Mereka bersekutu, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka membagikan harta milik ekstra mereka. Dan menarik apa yang Alkitab katakan tentang dampak yang mereka lakukan. Ketika Roh Kudus bekerja, bukan hanya sekedar menambah kuantitas, tetapi mengubah cara hidup gereja mula-mula pada waktu itu. Dan perhatikan dampaknya. Mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Cara hidup mereka itu bukan hanya cara hidup yang biasa, tapi cara hidup yang dilihat oleh orang-orang di sekitar mereka. Dan orang-orang di sekitar mereka melihat, ini ada yang beda dari orang Kristen. Kalau orang di luar Kristen mungkin mereka egois, mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri. Tetapi ketika mereka melihat gereja mula-mula, kok bisa ya berbagi harta milik, kok bisa ya berbagi roti, kok bisa ya memahami orang yang berbeda dari mereka, kok bisa ya. Mereka bertanya-tanya, mereka diberkati dengan keunikan gereja mula pada waktu itu dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Coba kalau Bapak Ibu iseng gitu ya tanya kepada satpam di bawah sekolah Gloria Pakuan City. Kalau Bapak Ibu iseng coba tanya, apa yang Bapak lihat dari jemaat GKA Gloria Pakuan City? Kira-kira apa yang mereka katakan sih? Apakah mereka mengatakan, oh luar biasa ya jemaat Gloria Pakuan City ya, saling bersekutu. Oh, yang satu enggak punya HP, yang satu ngejual HP-nya. Bukan itu diberikan, tapi dijual kepada orang lain gitu kan ya. Kalau ada yang kesusahan, jemaat Gloria Pakuan City itu luar biasa loh ya, berbondong-bondong ke rumahnya, ngambilin cemilannya maksudnya. Oh enggak ya, enggak. Ataukah satpam di bawah mengatakan, oh jemaat Gloria, iku apa, mari pulang gereja, tukaran, naik perkara mobil, sing satu mau keluar, yang satu enggak bisa keluar, tukaran, pisu-pisuan, ngomong kotor lagi, baru pulang dari ibadah. Coba kita tanya ke dalam diri kita ya, tanya kepada satpam di bawah, di sekolah, dekat kan ya, enggak usah jauh-jauh, coba tanya ke mereka, apa sih yang mereka lihat dari jemaat Gloria Pakuan City? Apakah mereka mengatakan jemaat Gloria Pakuan City itu saling bersekutu, saling mengasihi, atau saling berkelahi?
Sebagai kesimpulan, api Roh Kudus menyala di dalam hidup orang percaya dengan menyatukan mereka di dalam satu tubuh Kristus dan mendorong mereka untuk saling berbagi sehingga api itu membakar orang-orang di sekitar orang percaya dan banyak dari mereka yang percaya kepada Kristus. Apakah api yang sama juga membakar kita? Membakar orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka pun diberkati dengan kehidupan mereka, kehidupan kita. Dan mereka pun percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Minta kesediaan penginjil Fani untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Mengingatkan betapa pentingnya, betapa berharganya masing-masing dari kami sebagai bagian daripada keluarga Allah. Kami rindu untuk bertumbuh bersama di dalam sebuah komunitas. Kami rindu untuk saling mendukung dan menopang satu dengan yang lain, sehingga biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus di dalam komunitas ini maupun ketika kami berada di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan biarlah hidup kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih.